Halo, cek bismillah. Suara saya sudah terdengar jelas, Bapak Ibu semuanya. Mohon disampaikan di kolom komentar jika sudah jelas. Oke, sudah ya. Baik, terima kasih Masya Allah yang sudah merespon. Yuk kita mulai. 3 menit lagi. Suara saya tidak berisik, Bapak Ibu. Ada suara-suara yang lain nggak? Atau ada suara-suara yang mengganggu? Aman ya? Karena di sebelah lagi ada kajian juga soalnya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang bahagia bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya dari Sabang sampai Merauke, ataupun terkadang ada juga yang dari luar Indonesia begitu ya. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Tentu perjumpaan kita bukan sebuah kebetulan. Allah yang mendesain semuanya. Ya, kita patut bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita gitu bisa kembali disibukkan dalam kebaikan. Salah satunya adalah bermajlis, menuntut ilmu, belajar. Ya, mudah-mudahan segala perjuangan yang kita lakukan, baik itu berhubungan dengan kuota yang kita beli, apapun itu ya, waktu yang kita luangkan, Allah ganjar dengan pahala terbaik. Amin Allahumma amin. Bersalawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama melafadzkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang rahmati Allah, salam kenal dengan saya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di kajian Hijrah Bersama UAS, sama saya Alvin, biasa disapa Bang Alvin begitu. Izin bersamai Bapak Ibu semuanya menjadi fasilitator untuk Bapak Ibu belajar. Bapak Ibu yang rahmati Allah, alhamdulillah, saya pengen tahu yang sudah hadir ada kurang lebih 300-an ya. Yang baru pertama kali boleh komen saya di kolom komentar. Ya, saya pengen tahu maka banyak yang baru pertama kali ikut. Dan bisa raise hand Bapak Ibu ya, angkat tangan. Bisa angkat tangan. Yang baru pertama kali hadir di kajian Zoom Hijrah Bersama UAS. Oke, cukup banyak ya, Masya Allah. Saya. Kalau boleh tahu dapat informasi kajian ini dari mana Bapak Ibu? Coba dibagikan di kolom komentar. Yang sudah hadir, dapat informasi kajian Hijrah Bersama UAS dari mana? Dari saudara, dari WhatsApp, dari WA admin, dari grup BP. BP atau apa? British Propolis ya? Dari Instagram, WA, dari admin Sidak, Masya Allah, tabarakallah. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, alhamdulillah. Selamat bergabung untuk Bapak Ibu semuanya di kajian Hijrah Bersama UAS. Ya, mudah-mudahan lewat kajian Hijrah Bersama UAS ini kita bisa belajar bersama, menuntut ilmu bersama, mengupgrade keislaman kita begitu Bapak Ibu. Karena Islam itu tidak hanya cukup hanya dengan fanatisme belaka. Jadi harus dengan ilmu kita menjalankan syariat ini. Dan insya Allah kita akan dibimbing bersama guru kita, yaitu Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Bapak Ibu rahmatullah, seperti biasa saya izin menyampaikan Bapak Ibu aturan-aturan untuk kita bermajelis. Ya, meskipun kita bermajelisnya tidak tatap muka langsung ya, tidak offline, online begitu, virtual, saya menghimbau Bapak Ibu untuk terus untuk tetap memperhatikan adab-adab dalam belajar. Ya, kalau bisa open kameranya, kita tatap wajah guru, tidak sambil-sambil, serius dalam menyimak, siapkan buku catatan mungkin begitu. Atau kalau tidak ada buku catatan bisa pakai
device ya, karena zaman sudah canggih hari ini, silakan device-nya siapkan pakai tab, pakai apapun itu, iPad atau device yang lain bisa disiapkan ya, karena ilmu itu diikat dengan catatan. Nah, supaya apa yang disampaikan sudah menguap, dan mudah-mudahan Bapak Ibu punya niat juga ingin menyampaikan ke saudara-saudara yang lain. Ya, begitu Bapak Ibu. Yang pertama tadi open kameranya, siapkan buku catatan, dan yang berikutnya adalah tidak nyambil-nyambil. Ya, kalau bisa open kamera. Di sesi Zoom pada malam hari ini Bapak Ibu seperti biasa nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, yang beruntung bisa dapat berinteraksi langsung bersama guru kita adalah yang open kamera. Yang tidak, maka kami mohon maaf ya, silakan dibuka kameranya. Yuk sama-sama, karena nggak enak kalau tuan guru nanti ngisinya tutup kamera, atau saya nge-hostnya juga tutup kamera, kan nggak apa ya, nggak enak gitu lah pokoknya. Kalau bisa open kameranya, karena jangan-jangan kalau ditutup itu lagi tidur ya, lagi tiduran nggak tahu ngilang, nggak tahu kemana gitu kan. Oke, kalau bisa open kamera. Kita tetap menjaga adab-adab dalam bermajlis, tegap, duduk, serius. Oke, 320 yang sudah bergabung Bapak Ibu. Kami mengajak Bapak Ibu untuk boleh ya share link Zoom yang sudah dibagikan oleh admin ke grup-grup yang Bapak Ibu miliki. Tafadhol di-share ya, supaya Zoom malam hari ini masih ada space cukup banyak untuk bisa bermajelis kepada yang lain. Silakan Bapak Ibu bagikan ya, dalam rangka kebaikan ini supaya tidak berhenti di kita saja, orang lain juga bisa ikut menyimak. Silakan dibagikan. Yang sudah bagikan boleh katakan don di kolom komentar atau kolom chat ya, bagikan di grup WhatsApp keluarga ya, teman-teman SD, SMP atau apa ya, apapun itu grup-grup yang Bapak Ibu punya begitu ya, grup karyawan bagi yang pebisnis ya, silakan dibagikan. Oke, malam hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama guru kita dengan tema yang judulnya ini sebuah pertanyaan. Kalau Allah sayang hambanya, kenapa hidupku sengsara? Ngeri nggak temanya? Ya, katanya Allah sayang sama hambanya. Kenapa ada sebagian hamba-hamba Allah yang hidupnya sengsara? Gitu kan? Kita bertanya dengan judulnya bertanya gitu, dan mungkin nanti akan diluruskan oleh guru kita seperti apa yang benar begitu mindsetnya, seperti apa syariat itu mengatur kehidupan kita di ranah tersebut. Oke, sudah siap Bapak Ibu untuk belajar? Yang sudah siap coba katakan siap, atau bisa gunakan emotikon api ataupun ya sesuai dengan kondisi emosi hari ini Bapak Ibu. Ya, boleh pakai emotikonnya. Dikirim di kolom komentar yang sudah siap. Oke, siap. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Baik Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu bukan ingin mendengarkan mukadimah saya panjang lebar, tapi ingin langsung belajar bersama guru kita. Sekali lagi Bapak Ibu, yuk open kameranya, duduk yang siap, siapkan buku catatan, dan tidak sambil-sambil. Ya, tidak menyambil-nyambil. Baik, kita awali majelis kita dengan melafazkan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Pada guru kami yang kami muliakan, langsung saja kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat jamaah hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Semoga kita semua sehat zahir dan batin, istiqamah iman dan Islam, dibukakan pintu hati untuk belajar, dibukakan pintu hidayah untuk beramal, selalu istiqomah. Barakallahu fikum. Tema kita malam ini, kalau Allah sayang hambanya, kenapa hidupku sengsara? Kalau sayang, ya hidupnya tenang,
hidupnya enak, hidupnya nyaman, rezekinya lancar, umurnya panjang, keluarganya sakinah. Tapi kita yang katanya disayang Allah, sudah sholat, sudah tobat, sudah tinggal maksiat, sudah resign dari bank konvensional, sudah berhenti dari nyabu, kok hidupnya sengsara, bertolak belakang. Pembahasan yang pertama, perlu diluruskan dulu sengsara itu apa? Apa itu sengsara? Apakah kalau nggak makan itu sengsara? Apakah kalau nggak punya rumah itu sengsara? Apakah kalau nggak punya pasangan itu sengsara? Apakah kalau rugi itu sengsara? Apakah kalau resign nggak ada kerja itu sengsara? Kita luruskan dulu pandangan kita tentang apa itu sengsara. Sengsara menurut Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, orang yang berjumpa dengan Nabi namanya sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, Aisyah, Abdullah bin Abbas. Orang yang bertemu dengan sahabat namanya tabi'in. Di antara tabi'in yang senior yang masyhur namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Tempat tinggalnya di Basrah, Irak. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, orang yang sengsara itu 4. Pertama, hatinya keras. Yang kedua, air matanya kering, susah nangis. Yang ketiga, panjang angan-angan ini itu begini begono. Yang keempat, ambisi dunianya kuat. Itulah orang yang sengsara. Oke? Jadi kalau kita resign, kita nggak makan, kita sakit, kita susah, tapi hati kita lembut, mudah nerima nasihat, mudah melelehkan air mata, enggak panjang angan-angan, enggak terlalu obsesi dunia, kita tidak sengsara. Semua orang di dunia mengatakan sampean sengsara, kamu sengsara. Kata Allah, saya tidak sengsara. Saya mau mengajak kita keluar dari kotak sempit yang membagi manusia 2. Kalau tempat tidurnya sutra, bahagia. Kalau tempat tidurnya pelepah korma, sengsara. Kalau kursinya emas, bahagia. Kalau kursinya rotan, sengsara. Ini yang buat kotak sempit ini siapa? Dia buatkan kotak sempit, lalu dia masukkan kita ke dalam kotak itu, dan kita nggak boleh keluar dari kotak itu. Ini yang buat ini setan dan antek-anteknya. Kalau kotak setan ini kita perturutkan, yang tidurnya di pelepah korma Nabi Muhammad SAW. Yang tidurnya di alaskan sutra Abu Lahab, Abu Jahal. Yang kursinya dari kayu Nabi Musa. Yang kursinya dari emas Karun. Jadi kalau begitu yang sengsara itu Nabi Musa. Yang sengsara itu Nabi Isa. Yang sengsara Nabi Muhammad. Yang bahagia itu Karun, Fir'aun, Namrus, Herodes. Kan sesat kita itu jadinya. Tolong kita keluar dari kotak-kotak yang dibuat oleh manusia. Al-Quran, Nabi, Islam datang membebaskan kita dari ikatan-ikatan yang dibuat oleh manusia. Tidak ada manusia yang lepas dari ikatan. Kalau ada orang mengatakan saya mau lepas dari ikatan agama. Kamu lepas dari ikatan agama tapi kamu mengikat dirimu dengan ikatan Karl Marx, Lenin, ateis, komunis. Saya mau melepaskan diri saya dari ikatan agama. Kamu lepaskan diri kamu dari ikatan hukum Islam, tapi kamu diikat oleh hukum konvensional. Diikat oleh hukum Belanda. Islam ini datang melepaskan kita dari ikatan manusia, dari definisi manusia. Kamu dikucilkan orang, disepelekan orang karena miskin. Kamu nggak sengsara. Kamu di kantor disepelekan orang, dikucilkan orang karena nggak mau ikut geng koruptor, nggak mau nipu tiket pesawat,
nggak mau tanda tangan 3 hari jadi 1 hari, kamu tidak sengsara. Selama hati kamu tidak keras, air mata kamu tidak kering, tidak panjang angan-angan, dan tidak ada obsesi dunia. Saya tidak sengsara. Walaupun saya disepelekan orang, nggak punya jabatan, dinonjobkan orang, dipecat orang. Kita mesti yakinkan diri kita. Kalau kita aja nggak yakin dengan diri kita, gimana orang kita bisa meyakinkan orang lain? Oke, itu pembahasan pertama, siapa yang sengsara, siapa yang nggak sengsara. Walaupun duitnya banyak, jabatannya tinggi, omongannya dipakai orang karena dia orang kaya, karena pejabat, tapi kalau hatinya keras, air matanya kering, panjang angan-angan, ditelan obsesi dunia, dia sengsara. Menurut Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi kalau begitu, orang yang dicintai Allah tidak sengsara. Karena hatinya senantiasa dekat dengan Allah. Kalau hatinya sudah dekat dengan Allah, air matanya meleleh. Kalau sudah air matanya meleleh, angan-angannya tidak terlalu panjang. Dan tidak masuk dunia ke dalam hatinya. Maka dia tidak sengsara. Oke, berikut pembahasan yang kedua. Surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan mengatakan amanna, saya beriman. Kalau ada orang mengatakan saya beriman, amantu billah, raditu billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah Allah membiarkan dia begitu saja? Ahasiban nasu ayyutraku. Apakah Allah membiarkan mereka mengucapkan kami beriman lalu dibiarkan begitu saja, wahum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji ketika berani mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ketika berani meninggalkan maksiat kepada taat, meninggalkan taghut kepada Allah, meninggalkan berhala kepada la ilaha illallah, maka pada saat itu kita sedang mengatakan, ujilah aku. Maka ujian datang. Ketika ujian datang, kok kita malah ngomong, kok aku sengsara? Ini kan nggak ngerti. Makanya hijrah itu jangan cuman hijrah celana, hijrah baju, dari baju kaos jadi gamis, jadi celana dari celana training jadi jubah, dari tidak berbulu menjadi berbulu. Tidak sesimpel itu hijrah itu. Hijrah itu adalah pemahaman. Hijrah itu adalah pengertian. Hijrah itu adalah ilmu. Resign dari riba, resign dari leasing, resign dari net club, resign dari sonhorek, resign dari maksiat. Lalu kemudian setelah itu pakai jubah ke masjid. Begitu datang ujian, goncang. Katanya Allah sayang sama saya, kok saya sengsara? Itu makanya ilmu. Paham, ngerti. Kamu tidak sengsara. Kamu sedang menjalani konsekuensi dari ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka datang ujiannya. Karena Allah nggak akan membiarkan orang mengatakan aku beriman kepada Allah kalau dia tidak diuji. Surat Al-Ankabut ayat 2. Berikutnya pembahasan yang ketiga. Ujiannya apa aja? Al-Baqarah 155. Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum, kamu pasti. Kalau sudah pasti nggak ada ngelak. Lam dipangkal, nun di ujung. Menurut kaidah bahasa Arab nahwu namanya litaukid, penekanan makna. Walanabluwannakum, kamu pasti kami uji. Tapi ujiannya itu bisyai, kecil, little, nggak ada apa-apanya. Minal khauf, takut.
Walju lapar. Wa naqsim minal amwal kurang harta, bangkrut, rugi. Wal anfus kurang diri, mati, sakit. Wathamarat kurang buah-buahan, paceklik, kering, kemarau. Wereng. Asap, kebakaran. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika diuji Allah SWT, dia mampu mengatakan, inna lillah. Ini semuanya datang dari Allah. Sakit, melarat, rugi, uang dilarikan orang, keluarga cerai-berai, hancur berkeping perasaan, disepelekan orang, disantet orang. Inna lillah. Semuanya datang dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah. Saya tidak sengsara. Malah dengan adanya ini hati saya jadi lembut. Dengan adanya ini saya jadi zikir ingat Allah. Dengan adanya ini saya jadi dekat dengan Allah. Dengan adanya ini saya jadi sholat berjamaah. Dengan adanya ini saya jadi banyak ngapal surat-surat pendek. Kalau tidak begini saya lupa. Yakin bahwa ini adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan pasti. Berikutnya yang keempat. Inna izamal jaza ma'a azmil bala. Sesungguhnya besarnya balasan pahala sesuai dengan balasan ujiannya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada seseorang, kalau Allah sayang kepada seseorang, ibtalahum, orang itu diujinya. Apa tanda cinta? Ujian. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridha menerima ujian Allah, maka dia mendapatkan ridha Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang murka terhadap ujian Allah, maka dia mendapatkan murka Allah. Hadisnya ada dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis sahih. Saya sedang diuji nih Pak Ustadz. Gara-gara saya resign, gara-gara saya meninggalkan riba, gara-gara saya hijrah, istri saya nggak suka sama saya, katanya saya nggak maco lagi, katanya saya nggak ganteng lagi. Akhirnya dia lari, anak-anak dibawa, uang-uang dulu juga, rekening nama dia habis dibawa, saya nggak dihormati orang. Kalau Allah sayang sama saya, kok hidup saya sengsara? Berarti hijrahnya belum karena ilmu. Kalau dia paham karena ilmu, dia paham bahwa besarnya ujian sesuai dengan besarnya balasan. Kalau Allah cinta, berarti Allah uji. Kalau lulus, berarti dapat ridha Allah. Simple aja. Besarnya balasan, sesuai besarnya ujian. Kalau Allah cinta, Allah kasih ujian. Lulus ujian, dapat ridha Allah. Pahami 6 poin ini, insya Allah. Ngerti, setelah ngerti, masuk ke hati, dia memberikan kekuatan. Asyadun nasi balaan. Orang yang paling kuat ujian hidupnya. Al-Anbiya, nabi-nabi. Setelah nabi-nabi, summal amsal fal amsal. Nabi-nabi, wali-wali, orang-orang soleh, terus ke bawah. Kadar iman 100, VVIP, 75 VIP, undangan biasa. Jadi ketika ujian itu datang, silih berganti, pukulan bertubi-tubi dari kanan dan kiri, kawan jadi lawan, musuh bertambah parah, cacian dan sumpah serapah. Paham bahwa ya memang begitulah. Ini bukan sesuatu yang baru. Kenapa kaget terkaget-kaget? Kok kaget? Ini bukan sesuatu yang baru. Ini kan cerita lama.
Hadisnya ada dalam Sunan Ibni Majah. 6. Yang paling kuat nabi-nabi. Di antara nabi-nabi itu diangkat jadi rasul-rasul. Di antara rasul-rasul itu diangkat ulul azmi. Di antara ulul azmi kalau dipiramidkan, paling bawah manusia biasa, wali-wali, nabi-nabi, rasul-rasul, ulul azmi. Di antara ulul azmi ini, yang 5 orang ini, Nabi Ibrahim alaihissalam. Cobalah lihat Nabi Ibrahim. Pembahasan ke-6, Nabi Ibrahim. Gimana Nabi Ibrahim? Berhadapan dengan Azar ayah kandung. Berhadapan dengan penyembah bintang gemintang, matahari dan bulan. Berhadapan dengan penyembah berhala. Berhadapan dengan Namrus. Dibakar. Berhadapan dengan penguasa yang suka ngambil istri orang. Lolos bersama Sarah melewati Babilonia menuju Palestina. Berhadapan dengan doa Rabbi habli minas solihin 86 tahun gak punya anak. Berhadapan dengan 2 perempuan, pertama Sarah, yang kedua Hajar. Berhadapan dengan ujian lahir anak mesti diasingkan dari Palestina ke Makkah Al-Mukarramah. Berhadapan dengan ujian setelah anak lahir disembelih. Kalau Allah sayang sama Ibrahim, kok Ibrahim sengsara? Berarti kitanya yang nggak ngerti, kitanya salah paham. Nabi Ibrahim tidak sengsara. Siapa bilang Nabi Ibrahim sengsara? Nabi Ibrahim itu Khalilullah, dia kekasih Allah. Dia tidak sengsara. Kita yang salah kacamata. Kalau kacamatanya hitam, orang Cina pun nampak hitam. Orang Afrika tetap hitam. Salah kacamata. Salah kita mandang. Makanya sebelum memandang kacamatanya betulkan dulu. Memandang dunia ini dengan kacamata Islam. Dengan cara pandang Islam. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa lagi? 7. Nabi Musa. Belum lahir sudah kena razia Fir'aun, semua bayi-bayi disembelih. Setelah lahir dihanyutkan ke sungai Nil, pisah dengan ibu, nangis gak bisa nyusu. Masih baby, masih bayi sudah disuruh milih antara api dengan kue roti. Salah pilih mau disembelih Fir'aun. Besar di rumah sarang Fir'aun. Setelah remaja memilih meninju orang yang kelahi, rupanya yang ditinju rakyat kelas VIP. Akhirnya terusir dari istana Fir'aun. Tinggal di bawah pohon kayu, nggak ada rumah, nggak ada keluarga, sebatang kara. Akhirnya dibawa kepada Syuaib. Mengembala kambing Syuaib 8 tahun disempurnakan jadi 10 tahun. 10 tahun ngembala kambing. Lolos dari ujian ngembala kambing menghadapi Fir'aun. Fir'aun selesai tenggelam di Laut Merah menghadapi Bani Israel. Bani Israel minta Tuhan yang kelihatan. Bani Israel minta diturunkan dari langit wa fumiha bawang putih, wa adasiha kacang adas, wa basoliha bawang merah. Padahal sudah dikasih manna wa salwa, dikasih awan yang menaungi. Naik Nabi Ibrahim, Nabi Musa ke atas bukit Tursina. Ditinggalkan Bani Israel di bawah bersama Harun. Turun-turun malah mereka nyembah lembu Samiri. Ninggal di gurun pasir Nabi Musa alaihissalam. Perjalanan dilanjutkan oleh Yusha bin Nun, murid dari Nabi Musa alaihissalam. Sengsarakah Nabi Musa? Enggak. Tapi bagi orang yang mindsetnya bengkok, sungsang, kok sengsara banget ya hidupnya ya. Justru yang enak, nyaman itu
hidupnya Fir'aun. Jadi kalau gitu yang diridhoi Allah Fir'aun. Islam ini datang meluruskan pikiran kita. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum baca Quran itu a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah dari bisikan setan. Jangan sampai Qurannya benar tapi pahamnya bengkok. Apalagi zaman sekarang orang macam-macam di internet itu. Orang sekuler, orang liberal, orang ateis, orang komunis, PKI, nggak percaya sama Tuhan tapi baca Quran. Bisa bahasa Arab. Dia bengkokkan Al-Quran itu. Makanya kalau tidak punya basic, nggak ngaji benar dengan ulama-ulama kita yang ahli sunnah wal jamaah. Saya ngeri saya dapat link-link. Yang saya ngerikan itu gimana anak saya, keponakan saya, santri-santri. Tapi memang nggak ada cara lain kecuali ya kita ajar mereka. Kita ajar mereka ilmu, kita pahamkan mereka. Makanya back to basic. Mundur ke arah belakang. Anak-anak pahamkan lagi Quran, belajar hadis, bahasa Arab, akidah, fikih. Supaya nanti jadi apapun mereka punya pemahaman yang benar. Bahwa yang saya hadapi ini adalah ujian dari Allah. Dan dunia ini darul bala. Akhirat itu darul jaza. Darul bala tempatnya ujian. Bukan Allah menyengsarakan. Tapi nanti di akhirat baru kita dapat namanya darul jaza. 8 Nabi Muhammad SAW. 2 bulan dalam kandungan meninggal ayah. 6 tahun lagi sayang-sayangnya ditinggal ibu. Diasuh oleh paman yang sangat miskin, susah namanya Abu Thalib. Istrinya Aminah, istrinya Fatimah. Meninggal Fatimah. Oh Fatimah, kata Nabi. Ketika engkau punya kain satu, engkau berikan ke aku. Nabi yang menggali kubur Fatimah itu dan dia yang masuk ke dalam. Dia yang mendoakan. Dan anak dia sendiri dia kasih nama Fatimah. Saking sayangnya dia dengan ibunya itu. Istri Abu Thalib. Makamnya di Baqi paling pinggir sebelah. Istimewa makam dia ada tembok agak setinggi lutut. Persis di tepi pagar. Sebelah kiri. Kalau kita masuk pintu. Nabi masuk ke dalam mendoakan di dalam kuburnya itu. Diriwayatkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Saking sayangnya Nabi. Dan dia nggak punya ibu. Ibunya ya istri Abu Thalib itu ibunya. Dan Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat. Di tahun yang sama meninggal juga Khadijah. 3 anak perempuannya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dalam hidupnya. Anak laki-lakinya Al-Qasim, Abdullah. Yang satu lagi dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah Ibrahim umur 18 bulan. Diembargo selama di kota Makkah. Pergi ke Taif, dilempar pakai batu. Basah terompahnya karena darah. Diusir. 13 tahun berdakwah, dihalau hijrah ke Makkah, ke Madinah. Sampai di Madinah, koalisi ini orang kafir musyrik dengan Abu Jahal, Abu Lahab, dengan orang Yahudinya, dengan orang munafik, pura-pura masuk Islam. Diundang oleh orang Yahudi, diracun. Oh, itu kalau orang nggak ngerti, kok Nabi Muhammad hidupnya sengsara ya? Dia tidak sengsara. Allah sayang sama dia, Allah cinta. Nabi Isa alaihissalam mulai ibunya Maryam dituduh berzina dengan Yosef tukang kayu. Melahirkannya mesti di pinggiran kota. Setelah lahir datang pendeta-pendeta Yahudi itu
menuduh, kenapa kamu Maryam, bapakmu bukan orang jahat, ibumu bukan WTS, kenapa kamu bisa lahir punya anak? Nabi Isa-nya sendiri berkoalisi antara penguasa Romawi dengan orang-orang jahat bersama dengan orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi berkoalisi karena mereka menemukan musuh yang sama. Yahudi dengan Romawi nggak pernah kompak, pisah jalan terus. Tapi untuk menghantam Nabi Isa, ketemu musuh yang sama. Mereka hantam Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam. Ini orang-orang yang dikasihi Allah, kekasihnya Allah, Habibullah. Apalagi kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang terakhir, yang 9. Kalau hidup kita sempit, sulit, susah, payah, jelimet, ribet, sesungguhnya Allah mau sujud kita lebih lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Doa kita lebih khusyuk. Hati kita lebih ta'zim. Lisan kita lebih, pikiran kita lebih. Itulah yang saya rasakan. Itulah yang saya rasakan dalam hidup saya. Kalau ujian saya berat, bangun malam itu nikmat sekali. Sujud itu enak sekali. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tidak ada yang bisa merasakannya kecuali orang yang pernah mengalaminya. Ini nggak bisa ditulis di buku. Ini cerita masalah rasa. Yang bisa merasakannya ya orang yang pernah mengalaminya. Yang tahu rasanya buah zaitun, iya orang yang pernah makan zaitun. Kayak nggak pernah makan buah zaitun, gimana kita mau menceritakannya, orang dia rasa. Itu 9 poin kajian kita malam ini. Allah cuma ingin kita lebih khusyuk. Allah cuma ingin kita menangis tengah malam. Allah cuma ingin kita berdoa hanya sama Dia. Kalau kau sedang susah, melarat, hidupmu payah, kata orang kau sengsara, nggak ada satupun yang nolong, kawan lari, sahabat pergi, kawan jadi lawan, berarti itulah doamu yang dikabulkan Allah. Loh, kok itu doa yang dikabulkan Allah? Iya, karena selama ini kita doa hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau saja yang menolong aku. Cukuplah engkau saja yang nolong aku. Nah sekarang ketika Allah saja yang nolong, kok heran? Teman saya mana ya? Saudara saya mana ya? Teman satu alma mater yang reunian kemana ya? Kawan-kawan kongko nongkrong kemana ya? Kok nanya? Orang kita memang bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Cukuplah engkau aja ya Allah. Sekarang Allah bilang cukup aku aja yang nolong kamu. Yang lain enggak. Itu Bang Alvin 9 poin pengantar dialog kita malam ini. Lebih kurang 40 menit. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah. Jadi tercerahkan ya Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. Ternyata perspektif kita nggak tahu tadi itu pakai standar apa gitu ya. Standar duniawi, standar TikTok mungkin ya. Jadi selama ini kita menganggap sengsara itu ya kurangnya harta, kemudian banyaknya masalah, apalagi kedudukan yang rendah gitu ya, nggak punya jabatan dan lain-lain. Ternyata kalau perspektif kita seperti itu, gitu ya. Jadi sengsara itu diukur hanya dengan soal banyaknya materi, tingginya jabatan, mewahnya rumah mungkin. Maka yang sengsara adalah Nabi Muhammad, yang sengsara adalah Nabi Musa, yang sengsara adalah Nabi Ayub gitu kan. Sedangkan yang mulia adalah Qarun, Fir'aun, Haman gitu, karena mereka yang menikmati itu. Nah, tapi alhamdulillah kita jadi tercerahkan. Dan tadi ada 4 gitu ya yang disampaikan. Kata Imam Hasan Al-Basri bahwa orang yang sengsara itu adalah yang pertama hatinya keras.
hatinya keras Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya banyak harta sekalipun terus hati kita nggak lembut, hati kita keras, maka kita orang sengsara. Kemudian sulit menangis, itu orang sengsara. Panjang angan-angan dunianya, dan yang terakhir yang keempat Bapak Ibu, selalu terobsesi dengan dunia, gak puas-puas sama dunia. Nah itu definisi sengsara kata Imam Hasan al-Basri. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah nggak sabar ingin langsung dialog gitu saya jawab. Saya izin Bapak Ibu untuk matikan dulu raise hand-nya, saya turunkan dulu. Habis ini yang paling cepat saya kasih kesempatan. Oke, 1, 2, 3. Oh, sebetulnya Bapak Faisal. Silakan Bapak. Buka dulu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan Ustadz Tuan Guru. Ini Ustadz langsung aja pertanyaannya. Mungkin mohon doanya tentang kondisi tentang kita yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Gaza saat ini, yaitu doa yang pertama mungkin doa mohon selalu istiqomah dalam barisan pembebasan Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua doa agar hal-hal yang kita lakukan dalam rangka pembebasan Al-Aqsa, Baitul Maqdis diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat penggalangan dana untuk Palestina ini sejak pulang 2008. 2008 kami keliling Riau 12 kabupaten kota. Mobil itu terbalik. Saya mau penggalangan dana, syaratnya mobilnya mobil saya, minyaknya minyak saya, kalau makan duit saya, dan tidak ada duit itu kita makan. Ustadz, kami mau undang Ustadz penggalangan dana Palestina. Syaratnya mobilnya mobil saya, minyaknya minyak saya, makan saya, dan jangan kita ambil duit ini seperak pun. Kalau setuju kita jalan. Kalau nggak setuju, jangan. Dari sejak pulang 2008. Tidak pernah sekalipun dalam khutbah Jumat kosong dari doa untuk Palestina. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Falastin. Terakhir kasus Gaza, kita kerjasama dengan gubernur, dengan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor di Masjid An-Nur, terkumpul 11 miliar. Diserahkan ke lembaga G2G negara. Saya tidak mau ormas. Saya bukan tidak percaya ormas, saya takut. Kalau negara yang bertanggung jawab ulil amri. Basnas dilepas oleh negara untuk mengantarkan uang. Bantuan. Doa tidak pernah putus setiap tabligh akbar. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Falastin. Tapi saya bukan kepala negara, saya bukan panglima, saya tidak bisa mengarahkan jihad. Tapi menyadarkan umat ini terus. Tuh ruang tamu, shootkan, ambilkan kamera itu ruang tamu. Apa gambar yang paling besar di ruang tamu di rumah ini? Tuh, gambar apa yang paling besar? Tuh, nampak? Supaya setiap tamu yang datang ke rumah ini, satu dinding itu gambar Palestina. Siapapun yang tamu yang datang ke rumah ini, Palestina yang pertama dia lihat. Siapapun yang datang ke rumah ini. Palestina dulu yang dia lihat. Anak saya, walaupun baru berumur, Sami 3,5 tahun, selalu hampir setiap hari diceritakan tentang Palestina. Tengok nih anak Palestina makan pasir. Tengok nih anak Palestina nggak makan.
Kalau abangnya Hazik memanglah sudah Palestina terus. Di malam acara di An-Nur itu Hazik yang baca Quran. Saya mau mereka peduli pada Palestina. Terakhir saya ditelepon Ustadz Zaitun Rasmin 3 malam yang lalu. Apa yang bisa kita lakukan, akhi? Saya bilang ala ra'si wal ain. Ala ra'si, kepalaku, mataku, kuserahkan padamu Ustadz Zaitun. Apa yang bisa kulakukan? Bagaimana kalau kita ngumpul di Jakarta? Saya setiap provinsi di Indonesia ini hanya datang sekali. Tanya Bang Alvin, saya ke Pontianak hanya sekali datang. Tidak boleh 2 kali. Tapi untuk Palestina ini, saya langgar jadwal kesepakatan ini. Saya akan datang ke Jakarta khusus untuk acara Palestina. Dengan syarat ongkos tiketnya, hotelnya, makannya, tidak ada mengambil duit panitia. Saya sendiri. Supaya nanti kalau saya mati di hadapan Allah, ditanya Allah Ta'ala, apa yang kau lakukan waktu orang Gaza, Palestina dihantam lapar? Inilah yang bisa kulakukan. Karena aku bukan presiden. Aku tidak punya kuasa untuk mengirimkan senjata ke sana. Kita hanya bisa mengumpulkan orang banyak, menampilkan dengan drone video, tunjukkan ke dunia internasional bahwa inilah solidaritas kami orang Indonesia terhadap Palestina. Palestina adalah saudara kami. Palestina, kalau orang-orang Prancis, orang Eropa, orang Amerika turun ke jalan, mereka tidak Islam, hanya atas nama kemanusiaan. Lalu kita, yang katanya umat Nabi Muhammad SAW, malu kita di hadapan Allah nanti kalau kita tidak peduli Palestina. Insya Allah dalam waktu dekat acara kumpul semua para asatis di Jakarta. Info lengkapnya nanti kita tunggu dari Ustadz Zaitun Rasmin. Solidaritas untuk Palestina. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Terima kasih juga pertanyaannya, Bapak tadi sudah bertanya, mudah-mudahan menjawab ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Saya persilakan Bapak Rudini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya, Ustaz, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah sengsaranya umat Islam saat ini bentuk cintanya Allah terhadap kaum muslimin saat ini, Ustaz? Atau karena keadaan yang memaksa hingga kita hidup di lingkungan kekuasaan-kekuasaan dan pekerjaan yang penuh keharaman hingga Allah jauhkan kita dari kegiatan yang berpotensi banyak dosanya, Ustaz? Yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi di setiap ujian, kesengsaraan atau kesulitan dalam urusan dunia selain dengan rasa syukur, Ustaz? Yang ketiga, apa solusi tepat untuk pembebasan tanah Palestina selain dengan berjihad? Karena tidak ada satupun negara Islam yang membuka atau memberikan peluang untuk kaum muslimin di seluruh dunia untuk membuka pintu jihad buat kaum muslimin, Ustaz. Itu saja, Ustaz. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita makan haram, maka diharamkan Allah hati kita menikmati nikmatnya ibadah. Kalau kita makan haram, diharamkan Allah hati kita, perasaan kita menikmati nikmatnya ibadah. Kalau orang terlalu banyak makan daging merah, jeroan, dan seafood, maka diharamkan medis, dia merasakan hidup sehat. Akibat apa? Ya akibat dia terlampau berlebihan dalam makanan, sekedar perbandingan.
kalau terlalu banyak jongkok, diharamkan kaki itu merasakan nyamannya melangkah. Karena kalau terlalu lama jongkok, darahnya tertahan, kesemutan, mati rasa. Jadi kalau yang haram-haram ini kita lakukan, kita mati rasa. Kenapa suara azan sama kokok ayam sama aja? Kenapa suara ceramah dengan suara musik sama aja? Kenapa melihat gambar anak Palestina dengan melihat orang di lampu merah sama aja? Berarti kita mati rasa. Kalau orang sudah mati rasa, cabai sepedas apapun, nggak ada rasanya lagi. Sudah mati rasa. Mati rasa itulah hukuman. Itulah kesengsaraan. Keras hati mati rasa. Kering air mata mati rasa. Panjang angan-angan mati rasa. Ambisi dunia mati rasa. Orang yang mati rasa itu udah mati duluan sebelum malaikat maut mencabut nyawanya. Jadi kalau kita mau detektor perasa kita ini tetap tajam, tinggalkanlah yang haram-haram. Maka hidup lagi dia, hati kita, ruh, jiwa kita itu hidup lagi. Rasa kasihan, rasa iba, rasa perih. La yu'minu ahadukum. Kamu belum beriman sebelum kamu merasakan perasaan saudara. Yang kedua, apa yang membuat kita hidup di akhir zaman ini bisa selamat dari semua fitnah? Tidak ada kecuali rasa syukur. Saya syukur saya sehat, saya bisa jalan Jumat, Sabtu, Ahad. Saya dengar kawan saya sakit pinggang, saya dengar kawan saya sakit darah tinggi, saya dengar adik kelas saya stroke. Saya masih sehat, saya masih keliling. Sampai ke Jambi kemarin. Dari Jambi ke Tebo, ke Muara Bungo, 5 jam, jalannya hancur. Pergi lagi ke Menara Ilir, lewat sungai. Saya masih sehat, saya masih bisa berdiri 1 jam. Tausiah, tabligh akbar, panas terik. Berurut-urutan dari jam 8 pagi 1, tengah panas terik jam 1, asar jam 4, 1. Saya syukuri itu semua. Selagi saya masih hidup, selagi saya, yang pendahulu-pendahulu saya, guru-guru kita, Ustadz Yahya Walone meninggal sedang khutbah. Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dalam perjalanan dakwah. Pas jadwal di Pekanbaru, dia dari Medan. Meninggal. Ustadz Arifin Ilham meninggal kena penyakit. Kita masih dikasih Allah hidup. Saya syukuri hidup ini. Saya sampaikan ke Ustadz, Ustazah, yayasan, kalau aku masih hidup, kita sama-sama. Kalau aku duluan mati, Syekh Ali Jabir rahimahullah sudah mendahului kita. Sebaya-sebaya saya. Kereta api tidak boleh berhenti. Walaupun masinisnya mati. Jangan tergantung pada tokoh. Tak boleh tergantung pada manusia. Bergantung kepada Allah. Sistemnya mesti jalan. Semua divisi-divisi mesti hidup. Divisi dapur, divisi bangunan, divisi baca kitab, divisi kurikulum. Begitu juga dengan dakwah kita ini. Masih ada tokoh-tokoh yang ustadz-ustadz muda. Ustadz Luqmanul Hakim, Ustadz Salim Afillah, Ustadz. Itulah bentuk syukur kita. Syukur artinya menampakkan bahwa nikmat Allah ini masih ada. Tidak ada, yang ketiga, tidak ada satupun negara yang berani untuk mengirimkan jihad. Kenapa? Karena semuanya di bawah kontrol Amerika. Donald
Trump full support untuk Netanyahu. Siapa yang berani? Sementara yang paling kuat anggaran militernya, persenjataan militernya dunia Amerika. Semuanya takut mati. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Cobalah lihat orang yang tidak Islam, nenek-nenek tua, berani buat video. Nenek-nenek sudah tua, tidak Islam, nggak pakai jilbab, berani buat video mengatakan bahwa Netanyahu itu anjing setan. Berani dia. Kita umat Islam kok nggak berani? Harus kita berani. Pendeta tidak Islam berani mengatakan, seandainya masjid semua hancur, maka pakailah gereja ini, wahai orang Islam, untuk mengumandangkan azan. Berani dia untuk mengatakan itu. Kenapa kita tidak berani mengatakan ke anak kita, ke tetangga kita, ke murid kita? Apa yang kita takutkan? Dengan tidak menjadi presiden, kita diselamatkan Allah. Justru kalau kita jadi presiden, jadi kepala negara, itu tanggung jawabnya besar sekali di hadapan Allah SWT. Kenapa kau tidak kerahkan tentara-tentaramu di saat Palestina kelaparan? Apa yang mau kita jawab? Kita bisa jawab, aku bukan kepala negara, aku bukan ulil amri. Aku tidak punya kekuasaan ya Allah. Tapi aku menyadarkan umat dengan khutbah, dengan tausiah, dengan gerakan-gerakan kemanusiaan. Orang Eropa turun ke jalan. Penuh jalan. Atas nama apa? Kemanusiaan. Maka kita menyadarkan dengan sosial media, video pendek, posting-posting, gerakan kemanusiaan, lalu kemudian doa dalam sholat, kunut nazilah. Jangan sampai berhenti putus. Allah menakdirkan kita hidup tahun ini, 1447-2025 ini, sezaman dengan kelaparan yang ada sekarang. Zaman kakek kita dulu, seandainya ada kelaparan di satu negeri, dia nggak tahu. Sekarang kita melihat dengan mata kepala kita sendiri videonya mereka makan pasir itu. Dan kita tidak bisa menolong. Kita inilah yang paling menyakitkan nasib kita. Zaman bapak saya, zaman ayah saya, zaman kakek saya, kalau ada terjadi sesuatu di negeri lain, nggak tahu mereka apa yang terjadi. 2-3 hari setelah itu baru ada berita TVRI jam 9 malam. Dunia dalam berita. Ethiopia kelaparan. Sekarang live. Mereka menangis, meratap, minta tolong. Dan kita nggak bisa nolong. Kita jangan pernah berhenti untuk share. Buat gerakan kemanusiaan. Di sekolah, di kantor, turun ke jalan, ke kedutaan. Dan doa. Itulah yang bisa kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Demikian Pak Rudini. Demikian Bang Alvin. Barakallahu fiik. Terima kasih Bapak Rudi atas pertanyaannya. Baik, sebelum ke penanya berikutnya Bapak Ibu, saya izin untuk menanyakan ya kepada Tuan Guru. Ustadz, mohon pencerahannya begitu Ustadz, berkaitan kami memahami ayat ini gitu Ustadz. Jadi tadi Ustadz menyampaikan bahwa salah satu bentuk sayangnya Allah kepada hambanya gitu Ustadz adalah Allah uji kita. Allah berikan ujian begitu. Sebagaimana tadi disebutkan banyak dalil-dalilnya kan di Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Kemudian banyak yang dalil yang lain, Quran surat Al-Baqarah ayat 155 juga sama. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Kita akan pasti gitu akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Tapi di sisi lain Ustaz, ada ayat-ayat juga yang memberikan kabar gembira, hadiah gitu Ustaz.
Contohnya di Quran surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, misalnya mereka akan mendapatkan bumi, tempat hijrah dan rezeki yang banyak. Kemudian banyak juga yang lain di Quran surat At-Tolak misalnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, mohon pencerahannya Ustaz, supaya kami tidak salah dalam memahami ayat ini begitu. Allah menguji kita juga di ayat yang lain juga, kalau kita bertakwa, kalau kita berhijrah, ternyata Allah kasih hadiah gitu, berupa rezeki yang banyak dan jalan keluar begitu. Mohon pencerahannya Ustaz. Kalau saya hijrah, saya akan susah. Tapi saya tetap ingat Allah. Kalau saya hijrah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman wasa'ah. Diberikan Allah rezeki dan kelapangan kedudukan. Saya tetap juga ingat Allah. Kalau saya kaya, saya ingat Allah. Kalau saya berkuasa, saya akan seperti Nabi Daud. Kalau saya punya kekuasaan sampai ke alam jin, alam hewan, saya akan seperti Nabi Sulaiman. Kalau saya sakit, saya akan seperti Nabi Ayub. Kalau saya difitnah, saya akan seperti Maryam. Jadi bukan masalah lapang, sempit, susah, kaya, kuasa, rakyat jelata. Bukan. Hakikatnya itu, bukan itu yang dipandang. Tapi yang dipandang kapan saya mengingat Allah. Kapan saya bersama dengan Allah. Kalau kaya, punya kuasa, terkenal, dihormati orang, berarti dapat nikmat. Kalau miskin, susah, dikucilkan, berarti nggak dapat nikmat. Itu yang mau diluruskan dengan ngaji, dengan Islam. Bahwa ada orang yang hijrah jadi kaya raya, bisa aja. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Sama seperti sahabat Nabi itu. Ada sahabat Nabi itu yang jadi khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada sahabat Nabi itu yang hidupnya zuhud. Abu Darda, Abu Zar Al-Ghifari. Ada yang keilmuan saja. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Sampai dilaporkan bapaknya ke Nabi. Nggak makan, nggak minum. Istrinya pun nggak dia sentuh. Jadi tipikal model manusia itu. Terus kamu mau jadi khalifah, ingat Allah. Mau hidup zuhud seperti Abu Darda, seperti Abu Zar Al-Ghifari, ya tetap ingat Allah. Mau menekuni bidang politik, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tetap ingat Allah. Mau jadi anggota dewan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, gubernur, presiden, ya tetap ingat Allah. Pakai itu untuk menolong agama Allah. Jadi ketika apapun yang datang ke kita, lalu itu membuat kita lebih dekat pada Allah, ya berarti kita bahagia. Tapi kalau senang kita lupa, yang lebih parah lagi, dalam keadaan susah, melarat pun lupa. Inilah yang lebih parah lagi. Di mata manusia hina, di hadapan Allah pun lebih hina lagi. Kalau saya dalam keadaan senang, tenang, kenyang, lenang, disambut orang, dimuliakan orang, lupa saya pada Allah. Keras hati saya. Berarti saya sengsara dalam pandangan Allah secara hakikatnya. Tapi pada saat saya dikucilkan orang, dituduh orang HTI,
dituduh orang melawan negara, diusir dari Hong Kong, diusir dari Bali, diusir dari Timur Leste, dikucilkan. 3 bulan saya tidak pakai handphone karena nomor saya disadap. Bulan April, Mei, Juni, setelah bertemu dengan Pak Prabowo pada tanggal 11 April 2019. Sejak itu saya membuang handphone saya. Buang handphone Ustadz. Karena handphone itu nomornya sudah disadap. Dimanapun Ustadz, orang tahu. Saya tinggal di rumah yang belum selesai. Ini ada kamar di atas nih. Nggak ada lampu sini. Nyamuk macam tawon. Wow. Itu kamar sebelah. Saya pasang kasur satu, saya pasang kelambu. Pakai kelambu. Tak ada lampu, tak ada PLN belum masuk sini. Tidurlah saya situ. Bangun jam 2 malam, hujan lebat. Jendelanya belum berpasang. Lantai masih. Emak saya baru meninggal. Emak meninggal bulan lalu. Ini. Dalam diri saya, disitulah saya paling bahagia. Kenapa? Karena saat itu saya tidak bergantung kepada manusia siapapun. Kawan tidak ada, jadwal tidak ada, emak sudah meninggal, saudara tak ada, anak tak ada, bini tak ada. Kalau sekarang hati saya tergantung ke bini saya, ke anak saya. Banyak kawan, banyak sahabat. Waktu itu nggak ada. Waktu itu hanya Allah saja. Seandainya jam 2 malam itu masuk orang tuh ke rumah ini. Karena rumah ini nggak berpintu, nggak berjendela. Datanglah intel-intel itu membunuh saya. Mati saya. Tapi di situ pula lah selesai 600 halaman. Ini 600 halaman ini saya selesaikan di sini. Karena kerja saya nggak ada jadwal, nggak ada telepon. Kerja saya hanya nulis, sholat, makan, nulis, sholat, makan. Makan tuh udah nggak ada seleranya lagi. Jadi barang April, Mei, Juni selesai, Juli saya pergi ke Sudan. Rumah ini pakai drone dari atas, drone atas dipoto ini dari atas. Dibilang rumah ini hadiah dari Pak Prabowo supaya saya mendukung dia jadi presiden. Disitulah saya merasakan Allah itu sangat dekat. Berdoa itu sangat khusyuk sekali. Di saat-saat susah itu. Berangkat saya dari Riau ini jam asar. Sampai di kubur mak saya jam 2 malam. Di Asahan sana, Sumatera Utara. 10 jam naik mobil dari sini. Tak ada lagi tempat mengadu. Baca Fatihah, baca Yasin. Memohon kepada Allah Ta'ala, bertawassul kepada Allah SWT. Situlah terasa Allah itu sangat dekat. Cuma membahasakannya, susah membahasakannya. Tapi kalau ada orang yang pernah mengalami susah itu, nyambung dia itu. Iya, itu Pak Ustaz, aku pernah kayak gitu. Kenapa Allah buat saya sesusah itu? Lama saya termenung. Kenapa dibuatnya? Sekarang baru saya paham. Karena ada orang yang akan mengadukan kesusahannya ke saya. Sehingga ketika dia ngadu gini, belum ada apa-apanya, susah kok. Itu masih kelas-kelas bulu aja tuh. Kelas bantam junior itu. Keluar dari PNS. 18 Maret, mak meninggal. 11 April, 12 April mulai fitnah. 3 bulan April, Mei, Juni, no handphone, no jadwal, tidak semua. Juli pergi ke Sudan, satu-satunya pesawat yang mau masuk ke Sudan, Ethiopia Airlines. Mendarat pesawat itu di Sudan, sepi, nggak ada orang. Nggak ada orang mau ke Sudan, perang, mati. Sampai di Sudan nggak ada internet. Karena pemerintahan transisi nggak mau internet. Kalau ada internet orang unjuk rasa nanti heboh. Kekuasaan sedang dipegang militer. Orang pun heran, ngapain sini? Memang nggak takut mati lagi waktu itu. Kematian itulah yang paling indah waktu itu mungkin. Tapi memang dasar belum takdir mau mati. Kalau sekarang ini udah agak-agak takut mati. Kemarin naik pesawat, bergoncang pesawat itu terbayang muka
Hazik, muka Sami, muka Sadim. Udah banyak muka yang terbayang. Waktu itu nggak ada. Udah serahkan semua pada Allah SWT. Jadi, mau senang, mau susah, kita bersama Allah. Kalau kebetulan setelah hijrah dibukakan Allah pintu rezeki, selesai dari bank konvensional, buka pecel lele, counternya banyak, untungnya banyak, buka pondok tahfiz gratis, ya berarti sama Allah. Sedang susah sama Allah, sedang senang sama Allah. Haza min fadli Rabbi. Ini semua karunia Allah Pak Ustadz. Liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkur, apakah aku bersyukur? Am akfur, atau aku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya apapun yang datang kepada kita, kita tengok ke dalam batin diri kita, apakah aku makin ingat Allah atau enggak? Kalau makin ingat Allah, berarti kau bahagia. Walaupun semua orang bilang kau sengsara, kau bahagia. Tapi kalau semua orang bilang kau ulama, kau Ustadz Abdul Somad, tapi hati lupa, berarti sengsara. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam. Masya Allah, Alhamdulillah tercerahkan gitu dengan rahmat Allah, Alhamdulillah. Dan sudah jam 9 lewat 8 Bapak Ibu. Mungkin satu lagi ya. Satu lagi penanya, saya persilakan. Tadi Ikhwan 2, sekarang saya persilakan yang Ahwat. Ada yang ingin bertanya, Ibu-ibu? Silakan raise hand. Kalau nggak ada, saya persilakan Ikhwan. Ibu Sopi dari Bekasi. Dibuka dulu mic-nya. Sudah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tercerahkan sekali mengenai ujian ini, karena yang saya pahami dan dari ibu, kalau misalnya ibu saya, kalau misalnya saya cerita kok ujian ini berat, terus banyak dikasih ujian bertubi-tubi, itu bahasanya itu karena kitanya atau pribadi banyak dosanya lah gitu, terus banyak kesalahan gitu. Ternyata kan salah satu ujian yang seperti Ustadz sebutkan, terus yang ingin saya tanyakan, di luar dari itu Ustadz, itu gimana saya menyingkapi atau bersikap kepada ibu kandung jika setiap bertemu itu selalu bercerita tentang orang lain, membandingkan dengan orang lain, terus dengan anak-anaknya gitu, terutama kesalahan-kesalahan itu, supaya tidak menyinggung, pertama itu. Terus yang kedua tentang ziarah itu sendiri seperti apa itu Ustadz gitu, karena kebetulan kan ibu saya itu pengajiannya alhamdulillah rajin, cuma di sana itu ada rutin ziarah. Saya sempat pernah bertanya itu, ziarahnya itu di sana itu melakukan apa gitu, terus salah satunya cerita minta doanya lah pastinya gitu, karena kan yang saya pahami kan kalau untuk yang sudah meninggal itu kan terputus ya amalnya kecuali 3. Dikhawatirkan karena cuman saya nggak bisa
takut menyinggung gitu kan, gimana khawatir jadi nanti syirik gitu Ustadz, dan itu ziarah itu yang baiknya itu seperti apa gitu untuk melakukan yang dilakukan yang sesuai syariah, dan gimana cara menyampaikannya, karena ibu saya itu agak sensitif sekali kalau anak-anaknya mau kasih tahu tuh agak merasa gimana gitu. Baik. Ya, itu aja. Khawatir jadi kalau saya mau sebagai anak mau kasih tahu nggak enak, tapi khawatir nanti jadi dosa gitu. Karena sayangnya, tapi ada serba salah gitu Ustaz. Ya, gitu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu saya puasa Rajab full. Umurnya waktu meninggal 70. Jadi waktu itu hampir 70. 78, 79. Tapi dia full puasa Rajab. Lalu saya bilang, Mak, bulan Rajab itu bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bagus puasa Rajab. Tapi karena Mak udah tua, ya nggak usah puasa Rajab. Apa kejawab dia? Kata Ustadz kami, bagus puasa Rajab. Jadi di samping rumah itu ada musola. Di musola itu dia ada pengajian. Jadi kata Ustadz kami, bagus puasa Rajab. Padahal Ustadz dia itu saya yang ngasih materinya. Tapi di mata dia, saya ini bukan Ustadz. Aku menengok kau macam kau belajar berjalan dulu. Saya di mata dia macam belajar berjalan dulu. Anak belajar berjalan tuh umur setahun. Sedang lucu-lucunya. Jangan pernah menceramahi orang tua. Karena dia melihat kita, melihat saya, seperti waktu belajar berjalan dulu. Yang penting kita datang ke dia bawa makanan. Saya tidak pernah sekalipun datang ke rumah tidak bawa makanan. Kalau saya ceramah pulang jam 10, jam 11, saya sempatkan beli roti bakar pinggir jalan, kue pancong, nasi goreng, sate. Masalah dia makan tak penting. Yang penting beli. Jangan urus dia. Jangan urus gimana respon dia. Urus kita. Jangan kita berpikir, iya kok dimakannya. Jangan-jangan dia udah tidur. Enggak usah kita urus itu. Yang penting kita bawa aja. Belikan dia pakaian. Kain sarung baru dipakainya sholat. Senang sekali dia. Mukena baru, minyak wangi. Rehal tempat Quran. Belikan Quran yang besar. Supaya terang matanya membaca Quran. Sebesar ini Quran saya belikan. Oh, terang biji mataku menengok Quran yang kau belikan ini. Setiap saya dapat batu rubi, blue sapphire, zamrud, mata kucing, saya buatkan cincin. Dipakainya semua cincin tuh gini, cantik cincin-cincin kau ini ya. Aku dapat tanah di sana, kata dia. Bagus kalau di tanah itu buat rumah. Dia tak ada bilang buatkan aku rumah, enggak. Dia bilang bagus. Letakkan batu pertama, tegakkan rumah. Saya tak ada duit.
Jadi rumah itu berdiri. Sekarang rumah itulah yang jadi kantor Yayasan Pendidikan Hajah Rohana Berbagi yang ada di Sumatera Utara. Tidak ada yang sia-sia. Nggak usah kita urus dia. Nggak usah kita urus respon dia ke kita. Banyak sekarang anak ini diurus cakap. Masalah dia cakap, saya nggak pernah ngurus cakap dia. Yang saya urus macam mana aku ke dia. Paham kan, nyambung? Yang saya urus bagaimana saya ke dia. Masalah dia itu urusan dia kepada Allah SWT. Makanan kubawakan, pakaian kubawakan, Quran, cincin, rumah, mobil, duit, gelang, rantai. Tidak ada yang sia-sia. Setelah meninggal, gelang, rantai, cincin, paun, semuanya. Itulah modal awal membuat Masjid Hajah Rohana. Jual, begitu meninggal, jual. Itulah modal awal meletakkan batu pertama masjid. Banyak anak ini yang diurusnya cakap emaknya. Orang kalau sudah tua memang tidak berhenti bercakap. Perempuan jangankan udah tua, anak gadis pun bercakap terus mulutnya. Nggak usah kita urus itu. Kalau kita mau menasehati dia, bisikkan ke orang yang dia dengar cakapnya. Dia punya ustadz. Nah, ke ustadznya itu. Ustadz tolong nanti isi pengajian tentang masalah ini ya. Jangan kita yang ngomong. Karena dia tidak pernah melihat kita sebagai intelektual kah, dosen kah, guru besar kah, datuk, Sri Ulama Setia Negara, Profesor Doktor. Nggak ada itu. Urus saja apa yang membuat pahala untuk kita. Makanan, pakaian, cincin, emas, rantai, mobil, duit. Kasihkan dia. Itu pesan saya kepada orang-orang yang masih hidup, ayahnya, emaknya masih hidup. Buatlah macam yang saya buat nih. Insya Allah nggak menyesal. Yang kedua tentang masalah dia ikut pengajian, lalu kiainya, ustadznya, habibnya membawa dia ziarah. Rata-rata ziarah di Indonesia ini, itu ziarah wali songo, ziarah ke kiai, sampai di kubur itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Habis itu baca Yasin. Habis baca Yasin, baca Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, akhir Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai habis, ditutup dengan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada 40 kali, ada 100 kali. Habis itu pahalanya dihadiahkan kepada Habib-habib almarhum Kiai Wali Songo, ulama yang ada di situ. Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan kami ini kepada kiai, kepada alim ulama, kepada semua. Setelah itu mereka berdoa. Mereka berdoanya, mintanya sama Allah. Enggak ada itu orang minta ke Wali Songo, itu enggak ada. Mintanya sama Allah. Bisa lihat dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, ulama ahli sunnah wal jamaah, diriwayatkan dari Ibni Hibban bahwa mereka berziarah ke makam Imam Ali Ar-Ridha. Dan ulama hadis Ibnu Khuzaimah memuliakan makam. Tapi bukan minta ke makam. Bukan minta ke kubur. Enggak ada orang Islam minta ke kubur. Kalau minta ke kubur tuh musyrik. Mintanya ke Allah ketika ziarah kubur. Begitu juga dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi bahwa ada makam ulama namanya Imam Ma'ruf Al-Karhi. Imam Ma'ruf Al-Karhi ini wali Allah. Maka dikatakan
Makam Ma'ruf Al-Karhi at-tiryaqul mujarrab. Penawar. Jadi kalau berdoa kepada Allah di satu tempat tertentu, di tempat orang soleh, doa itu dikabulkan Allah. Ini saya luruskan. Nah, jadi ustadz-ustadz, kiai-kiai yang membawa jamaahnya ziarah Wali Songo, ziarah itu mereka tidak minta ke Wali Songo. Mereka mintanya kepada Allah dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, membacakan itu, dikirimkan, lalu berdoanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Ibu. Mudah-mudahan kita semua. Jadi kalau saya menjawab satu pertanyaan itu bukan tertuju pada satu orang, pada kita semua. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, rabbil alamin. Bapak Ibu sudah jam 9:23, bentar lagi lewat, bentar lagi menjelang 9:30 ya. Kalau di waktu Indonesia Timur mungkin sudah sangat larut, maka mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ini sesi terakhir dari penanya pada malam hari ini. Sebelum kita dengarkan closing statement dan mungkin ada doa bersama dari guru kita, kami izin menginformasikan Bapak Ibu, progres terakhir pembangunan pondok pesantren Az-Zahra yang berada di Rimbu Panjang di Kampar Riau ini, Bapak Ibu, saya izin menampilkan dalam bentuk foto. Nah, ini dia. Ini progres terakhir pembangunan di mana Bapak Ibu ikut mensupport begitu ya dengan donasi terbaiknya. Ini asrama Pondok Pesantren Az-Zahra, Bapak Ibu, yang sedang dibangun ini adalah kantin ya, Bapak Ibu. Nah, ini progres terakhirnya, Bapak Ibu bisa saksikan. Kemudian, nah ini ruang kelas, Bapak Ibu, ruang kelas. 4 lantai ya. Ruang kelas, Masya Allah, tabarakallah, termasuk masjid. Nah, ini masjid yang sedang dibangun. Masya Allah, tabarakallah. Nah, masih terbuka peluang bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kontribusi di program wakaf anak soleh ini. Bapak Ibu bisa berkontribusi dengan bersedekah atas nama orang tua ataupun atas nama pribadi. Caranya Bapak Ibu klik link yang saya bagikan di kolom komentar sidak.id /UAS. Nah, itu linknya. sidak.id /UAS. Itu linknya. Bapak Ibu bisa kontribusi mulai dari Rp10.000 lewat platform aplikasi sidak.id. Baik, mungkin kita dengarkan closing statement dari guru kita berkaitan dengan materi pada malam hari ini, sekaligus ditutup dengan doa. Fadhil Ustaz. Apapun yang datang, apapun yang kita hadapi, mau susah, mau senang, mau sempit, mau lapang, selama kita dekat dengan Allah, membuat itu kita dekat dengan Allah, membuat dengan adanya itu kita menjadi merasa lebih dekat dengan Allah, maka sesungguhnya yang tidak baik dalam pandangan manusia itu pada hakikatnya baik dalam pandangan Allah. Miskin, susah, melarat, dikucilkan, dihina, menurut pandangan manusia tidak baik, tapi baik menurut Allah. Sedangkan kita yang mau kita ikut ini bukan pandangan manusia, tapi pandangan Allah. Kalau sejalan pandangan kita dengan sejalan dengan pandangan Allah, itu bahasa Arabnya namanya taufik. Maka selalu kita sebut semoga kita mendapatkan taufik. Sejalan pandangan kita dengan pandangan Allah. Mudah-mudahan dengan ngaji kita paham, dengan paham kita dapat hidayah, sehingga apapun yang terjadi, kita selalu bersama dengan Allah, bersyukur kepada Allah, senantiasa di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hazi niyah untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub,
Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir niatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu. Hadza min fadli rabbina, semua yang kau berikan pada kami ini adalah kelebihan dari engkau ya Allah. Liyabluwana anashkur am nakfur, untuk menguji kami apakah kami bersyukur atau kami kufur. Allahumma ja'alna minasy syakirin, jadikan kami orang yang bersyukur. Wala taj'alna minal kafirin, jangan jadikan kami orang yang kufur. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Washfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit, warham mautana, yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Allahumma akhrijna min masaibid dunya, keluarkan kami dari segala kesulitan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim, jazakumullahu ahsanal jaza. Begitu juga dengan tim di Riau. Kita tetap selalu dalam doa, walaupun kita berpisah, tapi sesungguhnya kita selalu bersama dalam doa. Bang Alvin tetap pantau grup-grup WhatsApp supaya terus istiqomah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Guru sudah berkenan berbagi pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustadz dan keluarga. Semoga menjadi wasilah datangnya ketenangan, keberkahan dalam hidup Ustadz, dan juga diberikan kelancaran, kemudahan dalam dakwah. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Guru. Masya Allah, mudah-mudahan ilmunya bisa kita paham, bisa kita amalkan begitu, dan bisa kita ajarkan. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya yang sudah ikut terlibat pada malam hari ini, yang sudah ikut belajar. Mudah-mudahan ilmunya bisa diterapkan, diaplikasikan, gitu ya, insya Allah. Karena selama ini ternyata banyak hal-hal yang mungkin perspektif kita salah begitu mengenai tadi ujian-ujian dalam hidup kita. Ya, mudah-mudahan dengan malam hari ini kita diluruskan, jadi faham. Ternyata selama ini Allah menguji kita adalah salah satu bentuk cintanya Allah. Ya, baik itu ujian berupa ujian kesulitan ataupun ujian dalam bentuk kenikmatan, itu sama-sama diuji gitu kan. Nah, tinggal kita dalam dua kondisi itu, apakah kita akan tetap dekat sama Allah atau tidak. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, dan kami mohon maaf untuk Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk bertanya. Mudah-mudahan di pekan depan ada kesempatan lagi untuk kita berdialog, berdiskusi begitu. Saya mohon maaf jika dalam memandu ada banyak kekurangan, kritik dan saran terbuka untuk Bapak Ibu semuanya. Silakan disampaikan kepada admin, ya, kritik yang membangun, insya Allah kami terima dalam rangka untuk perbaikan program ke depan. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di pekan depan. Kita akan belajar terus, belajar bareng, ya, pantau grup-grup kita. Dan Bapak Ibu, kita banyak sekali majelis begitu ya. Majelis-majelis di Jumat malam itu kadang saya share gratisan, padahal itu berbayar sebetulnya. Silakan dipantau saja. Tidak setiap pekan mungkin saya akan share, nah silakan dipantau, ya, mudah-mudahan kita bisa belajar dari banyak perspektif gitu ya, lewat belajar fikih dengan guru kita, Tuan Guru, belajar yang lain nanti dengan guru kita yang lain, yang kita belajar tentang pernikahan bersama Coach Indra, nanti belajar apa lagi ya, insya Allah kita akan hadirkan kajian-kajian yang sesuai dengan dibutuhkan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Demikian kita cukupkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ajarakallahu fima ataita wa baraka fima aqaita wa ja'alahu laka tahura. Link untuk berkontribusi di wakaf bangun Pondok Pesantren Az-Zahra
itu kami tautkan di grup WhatsApp dan juga di komentar. Silakan diklik ya, pembayarannya itu bisa dengan virtual account atau QRIS. Ya, silakan Bapak Ibu diklik linknya, atau kalau misalkan mau langsung ke rekening silakan hubungi Kak Juli begitu untuk dibantu, atau admin-admin yang lain supaya dimudahkan dalam transaksi donasi atau wakaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.